Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih membicarakan tentang bahayanya melakukan dosa dalam kesendirian. Tentang bahayanya melakukan dosa pada saat pandangan mata manusia tidak mengarah kepada kita. Pada saat tidak ada seorang pun makhluk bersama dengan kita dan kita betul-betul hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan melalui sebuah hadisnya. Beliau katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah perbuatan dosa dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jagalah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian orang banyak. Baik ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu, maupun ketika seluruh mata tertuju kepadamu. Jagalah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua situasi dan kondisi itu. Pesan ini secara langsung mengingatkan kita untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan dosa-dosa tersembunyi ini. Dosa-dosa kesendirian, dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian kita. Karena itu para ulama kita dalam perjalanan panjang pengalaman hidup mereka menyaksikan manusia, mereka sampai pada kesimpulan bahwa dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian ini sangat berbahaya karena dia menjadi pangkal penyebab utama manusia itu kemudian mengalami keterbalikan di dalam hidupnya. Dari yang tadinya dia adalah seorang hamba yang bertakwa, hamba yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika berubah, berbalik arah menjadi hamba yang jauh dari ketaatan, menjadi hamba yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan atau menyebutnya dengan ungkapan dzunubul khalawat aslul intikasat. Dosa-dosa kesendirian itu adalah pokok dan pangkal utama penyebab manusia itu terbalik, mengalami keterbalikan dalam hidupnya. Dari ketaatan menjadi kedurhakaan, dari kesolehan menjadi kemaksiatan. Karena itu betapa banyak kita menyaksikan orang-orang yang secara lahiriah dia adalah orang yang sangat taat beragama. Secara lahiriah penampilannya adalah penampilan hamba Allah yang soleh. Tidak pernah ketinggalan salat berjamaah di masjid. Bahkan boleh jadi dia adalah seorang ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Al-Quran, bahkan mungkin saja dia telah menghafalkan Al-Quran. Mungkin dia adalah seorang ahli sedekah yang selalu tidak melewatkan kesempatan untuk bersedekah. Tetapi tiba-tiba terjadi suatu perubahan
yang drastis dalam hidupnya, terjadi perubahan 180 derajat dalam hidupnya. Dari yang tadinya menjadi ahli masjid, dia berubah menjadi ahli diskotik misalnya. Dari yang tadinya ahlul Quran, berubah ya menjadi ya ahli maksiat misalnya. Begitulah dia meninggalkan sholat, meninggalkan Al-Quran, bergaul dengan ahli maksiat, ya dengan orang-orang yang kerjanya hanya nongkrong di klub-klub malam, bergaul dengan bebas ya, bersama dengan lawan jenisnya, wal'iyadzubillah. Nah, salah satu penyebab utamanya mengapa seorang hamba bisa mengalami perubahan 180 derajat dalam perjalanannya sebagai manusia, salah satu penyebabnya kata para ulama adalah maksiat dan dosa yang biasa dia lakukan dalam kesendiriannya. Karena itu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, wa anna khatimatas su'i takunu bisababin dasisatin batinatin lil 'abdi la yattali'u 'alaiha an-nas. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dan bahwa khatimatus su', su'ul khatimah, akhir yang buruk dalam kehidupan, itu disebabkan oleh satu penyebab yang sangat halus dan tersembunyi yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan itu tidak diketahui, tidak dilihat oleh orang banyak. Jadi salah satu penyebab orang mengalami su'ul khatimah, kematian yang buruk, akhir kehidupan yang buruk, itu adalah disebabkan dia melakukan sesuatu yang sangat tersembunyi, ya, sangat tersembunyi dan sangat rahasia, tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dia melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud adalah dzunubul khalawat, yang dimaksud adalah dosa-dosa dalam kesendirian. Inilah yang menyebabkan sang pelakunya itu akan mengalami su'ul khatimah wal iyadzu billah. Dan ternyata tidak hanya itu, bahaya yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kesendirian ini, sahabat-sahabat sekalian. Kita tahu bahwa salah satu kaidah penting di dalam agama kita yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita singgung tadi, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan, menghilangkan keburukan atau dosa yang kita lakukan. Tetapi jangan lupa, yang sebaliknya, hal yang sebaliknya pun bisa terjadi, bahwa keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa juga menghilangkan, menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nah, hal ini bisa kita lihat dan renungkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Thauban radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamati bidha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi SAW, sungguh aku betul-betul mengetahui ada sejumlah kaum dari umatku yang nanti pada hari kiamat akan datang membawa kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu begitu besar sehingga besarnya kebaikan itu seperti deretan pegunungan Tihamah. Ya, pegunungan Tihamah ini adalah satu pegunungan yang ada di kawasan Jazirah Arab, yang bukan satu gunung, tetapi dia adalah pegunungan yang sangat panjang,
melintang atau melintas di bagian Jazirah Arab. Sehingga kebaikan yang dibawa oleh hamba ini bukan kebaikan yang besarnya satu gunung, tetapi besarnya adalah sebesar sebuah pegunungan yang panjang. Tetapi apa yang terjadi? Kebaikan yang begitu besar itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan selayaknya haba'am mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, seperti debu-debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan hal itu, para sahabat Nabi SAW tentu saja heran. Siapa gerangan manusia-manusia ini? Dan apa gerangan yang mereka lakukan? Kenapa mereka mengalami kejadian yang sangat tragis seperti itu di hari kiamat? Datang dengan membawa kebaikan yang besarnya sebesar jajaran atau jejeran pegunungan Tihamah di Jazirah Arab. Ini bukan kebaikan yang kaleng-kaleng, istilah anak muda sekarang. Ini bukan kebaikan yang kaleng-kaleng. Lawang besarnya sebesar pegunungan Tihamah. Tapi kenapa kebaikan yang begitu besar ini kok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap tidak bernilai, sehingga dibuat seperti debu-debu yang berterbangan begitu saja? Maka sahabat Thauban yang meriwayatkan hadis ini menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana. Tolong jelaskan, gambarkan kepada kami tentang orang-orang itu siapa yang seperti ini kondisinya, agar supaya kami berhati-hati, menjaga diri, agar jangan sampai kami menjadi salah satu dari mereka tanpa kami sadari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang mengalami kejadian tragis itu adalah saudara-saudara kalian sendiri. Wa min jildatikum, dan dari kalangan kalian sendiri. Apa yang mereka lakukan? Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga mengerjakan amalan-amalan di waktu malam seperti yang kalian lakukan. Termasuk misalnya melakukan qiyamul lail. Mereka bangun, melakukan qiyamul lail, melakukan salat tahajud seperti yang kalian lakukan. Tetapi sayang sekali orang-orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka ini adalah satu kaum yang apabila mereka ini adalah sejumlah orang yang apabila mereka bersendiri dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang melihat mereka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka sayangnya intahakuha, mereka melakukan, mereka menerjang, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika mereka bersendiri, ketika mereka tidak dilihat oleh pandangan mata siapapun. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita perhatikan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mengalami kejadian tragis ini. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang menceritakan tentang para pendosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedang menceritakan tentang ahli maksiat yang tidak sholat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak menutup aurat.
Nabi SAW tidak sedang berbicara tentang para pencuri, para perampok, para pelacur. Tidak. Nabi SAW sedang berbicara tentang orang-orang yang bahkan melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi SAW sedang menceritakan tentang orang-orang yang di malam hari mereka habiskan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tetapi apa? Tetapi ketika mereka bersendiri dan mereka mendapat peluang untuk melakukan apa yang Allah haramkan, maka mereka melanggar larangan Allah itu. Itulah yang kemudian menyebabkan amalan-amalan mereka kemudian disia-siakan, dianggap sia-sia, dianggap tidak punya arti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita belajar, sahabat-sahabat sekalian, bahwa ukuran keimanan kita yang sesungguhnya, ukuran kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, itu tidak diukur dengan apa yang kita tampilkan di hadapan manusia. Tidak diukur dengan apa yang kita tampilkan di depan kamera ketika kita mungkin sedang berbicara di depan kamera. Tidak diukur dengan status-status yang kita upload, yang kita update di media-media sosial kita. Status-status yang dipenuhi dengan kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang penuh nasihat, kata-kata yang penuh kebijaksanaan, kata-kata yang penuh dengan inspirasi, yang dipenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan itu ukuran dan parameter yang sebenarnya terhadap keimanan kita, kecintaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ukuran keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah, ukuran rasa takut kita yang sesungguhnya kepada Allah, ukuran rasa cinta kita yang sesungguhnya kepada Allah, itu diukur ketika kita sedang bersendiri. Ketika kita sedang tidak dilihat oleh siapapun. Ketika tidak ada pandangan mata yang melihat kita, ketika tidak ada kamera yang menyorot kita, ketika tidak ada perkataan atau tulisan manusia yang memberikan like atau komen kepada kita, ketika tidak ada manusia yang mengapresiasi kita, apakah kita masih bisa menangis? Ketika kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama dengan orang lain, mungkin kita menjadi imam atau membacakan doa misalnya, kita mungkin menangis. Tetapi apakah kalau kita bersendiri kita masih menangis karena takut kepada Allah? Apakah kita masih bersemangat untuk melakukan kebaikan saat kita bersendiri dan tidak ada mata yang melihat? Maka ini adalah ukuran sebenarnya dari keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam kesendirian kita tetap bisa konsisten komitmen menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah tanda kebaikan. Apalagi kalau kita bisa menjadi hamba yang justru semakin menjadi-jadi ibadahnya, semakin menjadi-jadi rasa takutnya kepada Allah saat ia bersendiri tanpa dilihat oleh siapapun, maka itu adalah satu keindahan yang luar biasa dari diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ulama bernama Al-Imam Ibnul A'rabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhsarul khasirina man abda linnasi saliha a'malihi wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Manusia yang paling buruk, manusia yang paling merugi adalah manusia yang menampilkan kesolehan amalnya di hadapan manusia,
Tetapi ketika dia hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang notabene lebih dekat daripada dia dari urat nadinya, dia justru menampilkan amalan-amalan buruknya, wal iyadzu billah. Al-Hafidh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah juga pernah mengatakan, al-hadhara minadz dzunubi khususan dzunubil khalawat. Hati-hatilah, waspadalah kalian dengan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian. Karena dosa-dosa dalam kesendirian itu ibaratnya kita menantang Allah secara langsung. Dan kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fa innal mubarazata lillahi ta'ala tusqitul 'abda min 'ainihi subhanahu wa ta'ala. Dan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan berdampak apa? Akan menjatuhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari mana lagi kita akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan? Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kita kali ini, pembicaraan kita kali ini sekali lagi mengingatkan kita untuk menjaga diri kita, terutama dalam kesendirian kita. Untuk menjaga diri, menyadarkan diri bahwa dalam kesendirian itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, bahkan apa yang terlintas dalam pikiran dan hati kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.